Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya, kita menikah tapi tidak serumah dengan suami. Kita menikah hanya untuk menghindari fitnah dan zina. Karena sebelumnya kita sering chatan dan teleponan. Dikhawatirkan takut menimbulkan murkanya Allah. Jadi kita menikah untuk mencari kehalalan dari chat dan teleponan yang sering kami lakukan. Karena suami masih kuliah, kami hanya melangsungkan pernikahan, tapi saya perempuannya masih tinggal di rumah orang tua saya, dan yang laki-lakinya kembali pulang ke Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya. Dia hanya pulang setahun sekali, dan dia bilang dia akan serumah dengan saya setelah kuliahnya selesai. Apakah boleh seperti itu, Buya? Mohon jawabannya. Baik, itu adalah, jadi ceritanya adalah, takut kepotong pertanyaannya, tidak didengar oleh yang mendengar suara kami. Ada orang membuat jalinan, punya tugas masing-masing, sama-sama kuliah, cuma takut melakukan yang haram, maka akad nikah. Zaman ini adalah solusi terbaik. Zaman ini adalah solusi terbaik. Kenapa? Zaman tidak karu-karuan. Jadi biarpun masih berjauhan, sudah ada akad nikah, paling tidak hatinya sudah tercurahkan kepada pasangannya. Saling asih, saling asuh, saling asah. Bisa saling menasihati saat itu. Bisa saling memberikan komunikasi, memberikan informasi yang baik. Paling tidak semuanya sudah punya gambaran tentang siapa pasangannya. Tidak liar. Dan itu solusi zaman ini. Dan itu pacaran yang halal itu. Itu pacaran yang halal. Adapun masalah sama-sama melanjutkan pendidikannya, itu boleh-boleh saja dan tidak masalah. Bahkan kalau seandainya kumpul pun tidak ada masalah kok. Masalah biaya, sama-sama sekolah, bayar sendiri-sendiri. Saya mengalami itu, BSS. Sekolah, sama-sama sekolah, ya BSS, bayar sendiri-sendiri. Ya, sama-sama ngerti, mertua ngerti, orang tua ngerti, ya biasa, nggak ada masalah. Yang penting keharaman itu hendak hindari. Jadi nggak apa-apa, itu termasuk solusi zaman ini. Adalah akad nikah, biarpun masih berjauhan, karena daripada teleponan terus, yang haram, membangkitkan syahwat yang haram. Cuman yang harus cermati adalah, inilah nasihat yang paling penting setelah itu. Yang harus cermati adalah, jadikan itu hanya media untuk bisa berkomunikasi saja, untuk tukar-menukar informasi yang baik. Tapi jangan berubah menjadi sebab kemaksiatan. Apakah ada kemaksiatan setelah itu? Ada. Sekarang ada pertanyaan yang lain, adalah video call. Mohon maaf, apakah boleh seorang istri melihat aurat suaminya melalui video call, atau seorang suami lihat? Kalau melihat boleh, tapi kita lihat akibatnya, itu loh yang menjadi tidak boleh. Kalau melihat boleh, seorang suami lihat, "Hei istriku, tolong buka bajumu." Lihat, dikirim gambar. Ya boleh, wong istri ya kok. Kenapa tidak boleh? Yang jadi masalah adalah setelah itu bangkit syahwat. Gimana menyelesaikannya? Kalau sama istrinya, ya istrinya yang menyelesaikan. Kadang tidak dipikir di sininya, hanya boleh-boleh saja. Fatwa ulama boleh. Mungkin dia adalah orang yang tidak punya syahwat. Boleh-boleh setelah itu calling-callingan, lihat, sampai mungkin istrinya memerankan sesuatu yang membangkitkan syahwat. Apa yang terjadi setelah itu? Melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, mulai dari onani, masturbasi, dan yang lainnya. Itu akibatnya yang tidak diperkenankan. Jadi kan itu adalah saran untuk komunikasi yang baik saja. Itu saja. Tapi kalau sudah masuk video call, ini termasuk jawaban sebagian orang bertanya, gimana suami istri yang berjauhan video call? Kenapa? Ya ingin menikmati syahwat, pulang saja, ngapain jauh-jauh? Tersiksa kamu. Kalau memang anda berjauhan, maka ketahuilah, anda pun kalau bicara, hindarkan dari hal-hal yang membangkitkan syahwat. Karena apa? Anda tidak bisa melampiaskan. Dan ketahuilah, syahwat itu bukan untuk dicari-cari. Akan tapi jika, makanya kalau suami istri bukan kerjanya mencari syahwat. Suami istri bukan kerjanya mencari syahwat, sehingga ada orang bingung, pengen makanan membangkitkan syahwat, pengen tontonan membangkitkan syahwat. Syahwat bukan dicari-cari. Akan tapi fungsi dari pasanganmu untuk sama-sama mendekat kepada Allah. Dan jika ada syahwat, engkau punya pelampiasan yang halal dan bersih. Bukan kerjanya mencari syahwat setiap hari. Tersiksa dengan syahwat. Mencari syahwat. Wow, setiap ada makanan yang ini dimakan, makan. Sampai pil macam-macam. Akhirnya belum tua sudah tua. Kena jantung segala macam. Karena mengkonsumsi sesuatu, karena dia mencari syahwat. Ingat, syahwat bukan kau cari-cari. Tapi jika datang, lampiaskan dengan cara yang halal. Kebiasaan mencari-cari syahwat ini berbahaya sekali.
Kadang ada istrinya, dia membangkitkan syahwat, ada pelampiasan. Cuman karena kebiasaan membangkitkan syahwat, di saat tidak ada istrinya, apa yang terjadi? Na'udzubillah. Maka kalau orang biasa mencari-cari syahwat, lihat, dia nggak puas melihat film kotor, nggak tahu. Film kotor, film ini. Nah, mencari-cari syahwat, berbahaya. Jadi seperti itu. Jadi menikah dengan cara yang ditanyakan, boleh-boleh saja, tapi harus dalam bahasa komunikasi tukar informasi yang baik, saling meyakinkan, saling berdiskusi. Tapi jangan berubah untuk mohon maaf, buka-bukaan, lalu bangkit syahwat, terus bagaimana? Jakarta Banyuwangi. Mau bagaimana nanti? Semoga Allah menjaga Anda. Tapi kami bangga, Anda niat baik, niat mulia, agar Anda tidak masuk di dalam perzinaan atau mukaddimah zina, lalu Anda mengambil langkah positif, mencari yang halal. Allah semoga muliakan Anda, dan Allah bertemukan Anda dalam kemuliaan. Segera bertemu dalam keindahan bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.